Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yafsoh dari kelas Public Speaking A1. Kali ini kita akan bahas tentang keistimewaan dalam berdakwah. Dakwah adalah aktivitas menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dengan harapan agar objek dakwah atau mat'u yang kita dakwai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari takut semua yang diabdi selain Allah, sehingga mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Jika kita melihat ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah, kita akan banyak menemukan keutamaan dakwah yang luar biasa. Dengan mengetahui, memahami, dan menghayati keutamaan dakwah ini, seorang Muslim akan termotivasi secara kuat untuk melakukan dakwah dan bergabung bersama khalifah dakwah dimanapun ia berada. Mengetahui keutamaan dakwah termasuk faktor terpenting yang mempengaruhi konsistensi seorang Muslim dalam berdakwah dan menjaga semangat dakwah. Karena keyakinan terhadap keutamaan dakwah dapat menjadikannya merasa ringan menghadapi beban dan rintangan dakwah berapapun beratnya. Beberapa keutamaan dakwah yang dapat kita sebutkan dalam pokok bahasan ini adalah: yang pertama, dakwah adalah tugas utama para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diutus oleh Allah untuk melakukan tugas utama mereka, yakni berdakwah kepada Allah. Keutamaan dakwah terletak pada disandarkannya kerja dakwah ini kepada manusia yang paling utama dan mulia, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara-saudara beliau, para nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam surat Yusuf ayat 108. Di atas menjelaskan jalan Rasulullah dan para pengikut beliau, yakni jalan dakwah. Maka barang siapa mengaku menjadi pengikut beliau, ia harus terlibat dalam dakwah sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, yang kedua adalah dakwah. Dakwah adalah amal yang terbaik. Dakwah adalah amal yang terbaik karena dakwah memelihara amal Islami di dalam pribadi dan masyarakat, membangun potensi dan memelihara amal solih adalah amal dakwah. Sehingga dakwah merupakan aktivitas dan amal yang mempunyai peranan penting dalam menegakkan Islam. Tanpa dakwah ini, maka amal solih tidak akan berlangsung. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah mengatakan bahwa dalam tafsirnya Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, wahai manusia, siapakah yang lebih baik perkataannya selain orang yang mengatakan Rabbi kami adalah Allah. Kemudian istiqomah dan keimanan itu berhenti pada perintah dan larangannya, dan berdakwah mengajak hamba-hamba Allah untuk mengatakan apa yang ia katakan dan mengerjakan apa yang ia lakukan. Yang ketiga, ada dakwah memiliki keutamaan yang besar karena para dai akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda. Sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjuki seseorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa unta merah adalah kendaraan yang sangat dibanggakan oleh orang Arab saat itu. Hadis ini menunjukkan bahwa
Usaha seorang dai menyampaikan hidayah kepada seseorang adalah sesuatu yang amat sangat besar nilainya di sisi Allah. Lebih baik dari kebanggaan seseorang terhadap kendaraan mewah miliknya. Nah, yang keempat, dakwah dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. Dakwah yang dilakukan oleh seorang dai akan membawa manfaat bagi dirinya sebelum manfaat itu dirasakan orang lain yang menjadi objek dakwanya atau mat'u. Nah, manfaat itu antara lain adalah terlepasnya tanggung jawab di hadapan Allah sehingga ia terhindar dari azab Allah. Yang kelima, dakwah adalah menuju khairul ummah. Rasulullah SAW berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik sepanjang zaman dengan dakwah beliau. Dakwah secara umum dan pembinaan kader secara khusus adalah jalan satu-satunya menuju terbentuknya khairul ummah yang kita idam-idamkan. Rasulullah melakukan tarbiyah, mencetak kader-kader dakwah di kalangan para sahabat beliau di rumah Arqam bin Abil Arqam Rasulullah SAW. Beliau juga mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk membentuk basis dan cikal bakal masyarakat terbaik di Madinah Ansor. Berikut beberapa keutamaan dalam berdakwah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.